lana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Rubani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah. Ia sudah mengizinkan kita untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang bernilai ibadah insyaallah. Karena membaca, mempelajari, menghayati ayat dan hukum-hukum Allah itu merupakan satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini bisa membuat kita semakin mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seorang yang diutus oleh Allah untuk merubah wajah peradaban dengan membawa sebuah konsep yang paripurna, lengkap, yang kita tidak boleh memilih konsep selain dari apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kita tidak boleh mengartikan yang paling benar. Kita hanya bisa mengartikan satu-satunya agama yang benar. Karena kalau paling benar nanti ada benar-benar yang lain. Itu hanyalah Islam saja yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna dari apa yang sudah dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Oleh karena itu kata Islam itu bukanlah hanya milik Rasul saja, tapi juga milik nabi-nabi yang sebelumnya. Baik itu nabi mulai dari awal sampai nabi yang terakhir. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita ucapkan dan dengan keteguhan kita berada di atas sunnah yang beliau ajarkan membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Rubani yang dimuliakan Allah, kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan kehidupan keseharian kita. Pada pagi hari ini kita akan mengambil kaidah yang kedua yang terdapat di dalam kitab Syarhu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah pertama yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kaidah itu berbunyi al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Saya ulang lagi, al-ibratu fil uqud lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Artinya adalah yang dijadikan patokan atau pegangan dalam akad yang berlangsung antara dua pihak itu adalah maksud dan maknanya atau tujuan dan substansinya, bukan lafaz dan redaksi yang diucapkan pada saat akad itu. Kaidah ini memiliki dua redaksi. Ada redaksi yang kedua berbunyi al-ibratu fit tasarrufat. Kalau yang pertama tadi al-ibratu fil uqudi, artinya adalah akad. Sekarang al-ibratu fit tasarrufati bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Jadi satu menggunakan lafaz al-uqud, yang satu menggunakan lafaz tasarrufat. Tasarrufat itu bisa diartikan dengan sikap atau tindakan, dan itu maknanya nanti akan lebih luas daripada uqud. Karena uqud itu akad transaksi yang terjadi pada dua belah pihak, yang biasanya kalau kita bicara akad itu kecenderungan ada muamalah yang berhubungan dengan harta, walaupun muamalah itu tidak selalu berhubungan dengan harta. Tapi kalau dikatakan tasarrufat itu maknanya bisa menjadi lebih luas daripada akad, karena tidak semua tasarruf yang berbentuk akad.
akad itu adalah tasarruf, tapi tidak semua tasarruf itu akan masuk dalam kategori akad. Tasarrufat itu semua sikap, tindakan kita dalam keseharian itu yang menentukan adalah maksud atau substansi dari tindakan itu sendiri. Apa contoh tasarruf yang bukan akad? Itu seperti ad-da'awah. Ad-da'awah itu tuduhan-tuduhan seseorang kepada orang lain dalam melakukan sesuatu. Itu da'awah namanya, dakwah. Ada tuntutan. Dia tidak dalam bentuk akad tertentu, kesepakatan, tapi justru adalah tuntutan. Ketika ada seseorang yang menitipkan barang wadi'ah, lalu tiba-tiba orang yang menerima titipan tadi menganggap bahwa barangnya sudah dikembalikan, maka terjadilah tuntutan. Yang satu mengatakan belum dikembalikan, yang satu mengatakan sudah dikembalikan. Itu tasarrufat, tapi tidak dalam bentuk akad kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Kalau akad, kalau al-uqud, akad transaksi itu seperti jual beli, upah mengupah, sewa, pinjam meminjam. Itu adalah bentuk dari akad atau transaksi dalam muamalah yang memang itu adalah bagian dari yang tak terpisah dalam kehidupan kita. Baik dalam bentuk akad atau dalam bentuk tasarruf, tindakan secara umum, kedua-duanya yang jadi patokan dalam kedua itu adalah maksud dan substansinya, bukan lafaz dan ungkapannya. Apa yang sesungguhnya yang terjadi, itulah yang akan menjadi patokan untuk menetapkan hukum. Boleh atau tidak bolehnya, haram atau tidaknya, sah atau tidak sahnya, tidak semata-mata dinilai melalui lafaz yang diucapkan. Oleh karena itulah sepakat para ulama mengatakan bahwa kaidah ini merupakan turunan dari kaidah yang pertama, yang kemarin yang kita bahas, di mana al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu ditentukan oleh maqasidnya. Kenapa al-uqud wa tasarrufat ini dimasukkan kepada perkara-perkara pada kaidah yang pertama itu? Karena kemarin kita bahas bahwa al-umuru di situ bisa al-aqwal, bisa al-af'al. Artinya perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan, tindakan yang dilakukan itu tergantung dengan niatnya. Dikarenakan oleh tasarruf dengan uqud itu adalah bentuk dari af'al. Ada af'al, bahkan uqud itu tidak sekedar af'al, ada juga aqwal. Hanya saja yang menjadi patokan, disinilah masuknya menyambungnya antara kaidah ini dengan yang sebelumnya. Jadi dia sebagai turunan. Ikhwati fillah, dari kaidah ini nanti akan sangat banyak bisa menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang kita katakan tadi, bahwa kaidah ini merupakan atau sesuatu yang memberikan kepastian kepada kita bahwa di dalam kita bertransaksi, di dalam kita berkomunikasi, itu ternyata ada hal-hal yang tidak semata-mata yang dinilai itu adalah apa yang diucapkan, tetapi yang dinilai oleh Allah atau hukumnya, hukum sesuatu itu bisa saja ditentukan oleh substansi dari apa yang dilakukan. Berapa banyak orang mengucapkan sesuatu, tapi sesungguhnya itu bisa menjadi sesuatu yang salah, dikarenakan oleh substansinya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Oleh karena itu yang jadi patokan bukanlah hanya sekedar nama, tetapi yang jadi patokan adalah substansi jauhar. Ada dalam kaidah yang lain itu al-ibratu laysat bil asma wa innama al-ibratu bil musammayat. Yang jadi patokan itu bukanlah nama, tetapi substansi dari apa yang diberi nama tadi. Makanya ada orang bilang
ini kan sekedar ucapan terima kasih, tapi jangan-jangan substansinya adalah riswah. Dia bilang terima kasih, ini kan hadiah, tetapi jangan-jangan itu bukan hadiah. Jangan-jangan itu adalah riswah atau sogok yang akan memperlancar urusan dia. Kalau ada orang berurusan di sebuah kantor, lalu kemudian ia berikan hadiah, seandainya hadiah itu akan berpengaruh kepada kebijakan yang akan didapatkan setelah memberikan hadiah, itu sesungguhnya tidaklah semata-mata menjadi hadiah, walaupun disebut dengan hadiah, walaupun bahasanya tadi adalah hadiah. Padahal hadiah itu boleh, karena Nabi juga mengambil hadiah. Nabi sering dikasih hadiah oleh sahabat, kadang sepotong daging kambing dihadiahkan kepada Rasul sebagai penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menerima. Nabi hanya tidak boleh untuk menerima zakat. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz dulu ketika diberikan hadiah oleh seseorang, dia tolak. Umar bin Abdul Aziz menolak hadiah itu. Kata yang memberi, kenapa kamu tolak hadiah? Bukankah hadiah itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam? Sebab Nabi dulu menerima hadiah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Pada masa Nabi, hadiah itu benar-benar sebagai hadiah. Tapi pada masa saya hari ini, hadiah itu tidak lagi menjadi hadiah, tapi dia sudah berubah menjadi sogokan. Itu riswah. Kalau riswah berarti hukumnya adalah finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Nah, maka yang menjadi patokan dalam transaksi, dalam tindakan dan sikap kita, maka itu tidak semata-mata yang dilihat adalah lafaz yang diucapkan, tetapi yang dilihat adalah substansinya sebenarnya seperti apa. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Jabiyuz Zakah. Jabiyuz Zakah itu seseorang yang ditugaskan oleh Nabi untuk memungut zakat ke perkebunan orang-orang yang baru panen kurma, lalu diminta dihitung berapa jumlah kurma yang dipanen. Kalau seandainya sampai nisab, maka dibawalah zakat itu ke Madinah dan diletakkan di Baitul Mal. Itu namanya Jabiyuz Zakah. Satu ketika orang yang tadi disuruh oleh Rasul untuk memungut zakat datang membawa berkarung-karung kurma. Itu semua adalah dari zakat. Diserahkanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah hasil zakat yang dapat saya pungut, silakan diambil. Lalu ada yang tersisa satu karung. Kata sahabat itu, tapi yang satu karung ini ya Rasul, yang satu karung ini ini bukanlah zakat, tapi ini adalah hadiah yang diberikan oleh si pemilik kebun itu untuk saya. Nabi melihatkan wajah tidak setuju. Kata Rasul, apakah kalau kamu duduk aja di rumah tanpa ada urusan zakat sama orang itu akan tetap kamu dapatkan hadiah itu? Ternyata tidak. Dia diberikan hadiah itu dikarenakan dia sebagai petugas pemungut zakat. Kata Rasul, kalau begitu letakkan semua di Baitul Mal. Itu bukanlah hadiah, itu riswah. Karena tahun depan atau pada panen berikutnya ketika kamu datang lagi, itu sudah mulai bisa hitung-hitungan. Nah, inilah yang banyak terjadi, yang kurang begitu diperhatikan atau dianggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal Nabi memperlihatkan sikap tidak setujunya, bahkan wajahnya berubah pertanda dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Nabi ketika itu tidak melihat bahasa hadiah tadi, tidak dilirik oleh Nabi, ini kan hadiah ya Rasul. Tidak ada lagi persoalan hadiah, walaupun bahasanya adalah hadiah. Tapi yang menjadi patokan adalah substansi. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu substansi. Sehingga hukum itu ditetapkan bukan semata-mata oleh lafaz, tetapi adalah oleh substansi yang terjadi. Maka banyak sekarang itu berkembang persoalan jual beli. Walaupun namanya jual beli, tapi bisa saja menjadi haram ketika jual beli itu di dalam substansinya ada sesuatu yang tidak dibolehkan. Padahal hukum jual beli secara umum jelas itu, wa ahallallahu al-bai'a
wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya yang namanya jual beli, kalau ada transaksi jual beli berarti dia menjadi halal. Tapi ketika pada transaksi jual beli itu ada substansi yang ternyata menyimpang, walaupun namanya jual beli, tapi bukanlah bahasa jual beli yang jadi patokan, tetapi substansi yang terjadi. Kisah-kisah seperti tadi itu bisa dijadikan landasan untuk kaidah, karena memang diambil langsung dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan oleh kaidah ini adalah kaidah sebagai turunan dari kaidah pertama, maka dalil-dalil untuk kaidah ini juga merupakan dalil yang sama sesuai dengan dalil kaidah yang pertama yang kita sampaikan, seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang kemarin sudah kita bahas. Artinya dalil untuk kaidah pertama bisa dipakai untuk kaidah yang kedua ini, ditambah atau plus kisah-kisah yang seperti terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi landasan hukum. Baik, oleh karena itu ikhwati fillah, sangat jelas saya kira untuk mengambil penjelasan kaidah ini kita bisa simpulkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, dari kaidah ini dapat dipahami bahwa hakikat dan substansi sebuah transaksi atau sikap dan tindakan tidak dilihat semata dari lafaz yang terucap, akan tetapi pada niat atau pada maksud, pada tujuan yang terkandung dari yang mengucapkan. Hukum bagi akad dan transaksi tersebut terletak pada makna, niat, maksud dan substansi yang ada pada akad itu. Maksud dan tujuan tersebut dapat dilihat dari qarinah atau tanda-tanda dan indikasi. Jadi ada seseorang melapaskan sesuatu dalam transaksinya, tapi ada indikasi lain yang membuat akadnya itu tidak lagi semata-mata sesuai dengan apa yang diucapkan. Contoh qarina itu ya yang tadi pada sahabat yang disuruh oleh Rasul untuk mengambil zakat tadi. Di situ ada qarina. Apa qarinanya? Dia adalah sebagai seorang petugas zakat, dia barusan mengambil zakat itu dan pulang tiba-tiba membawa sebuah hadiah. Maka Nabi nanya, seandainya kamu duduk aja di rumah, tidak ada urusan pengambilan zakat sama orang itu, kamu kira-kira dapat hadiah atau tidak? Katanya tidak. Berarti ada hubungan antara hadiah dengan kerja dia. Dan itulah yang membuat Rasul menjadi tidak sepakat untuk mengatakan itu sebagai hadiah. Maka dengan adanya tanda atau indikasi yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan qarinah, yang terdapat pada sirat yang diucapkan juga, maka itulah yang akan menetapkan hukum. Qarinah itu nanti bisa dari sirat yang terucap atau bisa dari sesuatu yang memang bisa dijadikan tanda atau indikasi yang merubah substansi dari apa yang diucapkan nanti melalui contoh. Barangkali kita akan bisa lebih mengerti. Kita lihat beberapa contoh untuk kaidah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hibah itu artinya adalah pemberian. Dalam kajian fikih itu ada bab khusus yang membahas persoalan hibah. Ketika seseorang memiliki sesuatu dan dia ingin melepaskan kepemilikannya terhadap barang itu, maka dia dibolehkan untuk menghibahkannya kepada orang lain. Hibah itu satu bentuk kebaikan, karena manfaat dari barang yang dia punya bersamaan dengan barangnya itu akan menjadi milik orang lain. Nah, sekarang ada hibah tapi dengan syarat harus dibayar atau diganti. Maka itu hakikatnya tidaklah hibah. Berarti itu hakikatnya adalah jual beli. Walaupun dia mengatakan hibah. Contoh, saya berikan mobil, memberi itu kan hibah.
saya berikan mobil ini kepada kamu dengan ganti 100 juta. Dia bilang hibah, tapi dengan dengan ganti ada 100 juta. Bahasa hibah di sini sesungguhnya tidaklah hibah. Karena kalau definisi hibah itu ya memberikan sesuatu kepada orang lain bila iwadin, tanpa ada sedikit pun imbalan atau ganti. Ada orang yang tak punya motor, dia hanya jalan kaki saja. Ada orang yang punya 2 motor, satu yang dipakai, satu tidak. Lalu yang punya 2 motor ini memberikan kepada orang lain. Kamu bawa aja lah motor saya nih, kalau mau ambil, bawa berapa aja lah. Berapa aja lah itu membuat dia tidak lagi menjadi hibah. Berarti ada iwat, ada ganti. Kalau memang benar-benar dia ingin sekedar memberi, udah kamu bawa aja, ini akan menjadi milik kamu mulai hari ini. Saya tidak lagi memerlukan, silahkan dipakai, ini menjadi milik kamu. Itu baru disebut sebagai hibah. Kalau ada ujungnya berapa sajalah, masa sama kawan kita hitung-hitungan, udah bawa aja, nanti terserah bayar berapa, itu jual beli. Bukan hibah. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, masih kaitannya juga dengan hibah. Pemberian atau hibah dengan catatan harus dikembalikan. Hibah dengan catatan harus dikembalikan. Maka ia adalah hutang. Berarti itu transaksinya transaksi hutang piutang. Ada orang memberikan kawannya uang 100.000. Dikasihnya uang 100.000 itu dalam bahasa hibah. Ini saya berikan untuk kamu, tapi nanti 2 minggu lagi bayar ya. Ketika dia bilang 2 minggu lagi bayar, berarti tidak hibah. Itu adalah hutang. Karena kalau yang namanya hibah, berikan barang, lalu tidak perlu ditanya-tanya lagi. Berikan uang yang 100.000 tadi, lalu tidak mesti mempertanyakan kembali kapan dia bisa mengembalikan, kapan dia bisa bayar. Karena yang namanya hibah tidak ada hubungannya dengan membayar kembali. Ini istilah hibah kalau dalam anggaran negara ada anggaran hibah, tapi ya harus ada pertanggungjawabannya. Ini sesungguhnya tidak hibah secara syar'i ini. Ada juga bantuan luar negeri, bantuan Amerika untuk Indonesia, padahal hutang. Kenapa? Karena harus dibayar, bahkan bayarnya berbunga. Makanya bunga nggak selesai sampai hari ini. Lebih besar pula bunganya daripada hutang. Nah, tapi disebut dengan bahasa bantuan. Kalau membantu ya membantu. Dalam bahasa agama, membantu itu ya memberikan sesuatu pertolongan kepada orang lain dan tak perlu diungkit-ungkit lagi. Nah, oleh karena itu, selagi dia harus dikembalikan, berarti bantuan itu hanya bahasa lisan saja, hanya kamuflase saja. Dan substansinya sesungguhnya bukanlah pemberian, bukanlah musa'adah, tetapi itu adalah semuanya dalam bentuk hutang. Ada lagi pinjaman dengan syarat harus dibayar. Kalau pinjam itu artinya adalah membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat dari yang kita punya, itu pinjam. Dan bila iwadin, tanpa ada imbalan yang diterima. Ada seorang ayah ingin mengantarkan anaknya ke sekolah, tiba-tiba motornya nggak bisa jalan. Datang dia ke rumah tetangga, Pak boleh pinjam motor saya rusak, tiba-tiba rusak pagi ini, saya mau ngantar anak sekolah. Udah nak apa-apa, bawa aja, saya belum pakai sampai jam 10 nanti sebelum pakai, pokoknya motor balik jam 10. Dipinjamkan lah, pinjam nanti dikembalikan, itu bila ewat, itu pinjam. Nah sekarang ada orang yang membahasakan pinjaman dengan syarat harus dibayar. Kalau pinjaman dengan syarat harus dibayar, itu sesungguhnya substansinya adalah sewa menyewa.
Dari mana karinahnya? Karena ada bayar. Yang namanya pinjam itu tanpa bayar. Kalau benar-benar meminjam, tak akan ada imbalan yang ingin dia harapkan. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka pinjam-minjam itu satu bentuk ibadah, satu bentuk kebaikan yang pahalanya besar di sisi Allah, karena dia siap memberikan manfaat itu digunakan oleh orang lain tanpa dia mendapatkan imbalan apapun. Pas mau lebaran ada orang yang, kan biasa orang nyari-nyari mobil rental, lalu ada orang yang dia tidak datang ke mobil rental tapi datang dia ke kawannya yang punya mobil yang dia tidak pakai. Kata yang punya mobil, udahlah kamu pakai aja lah mobil saya ini, saya juga nggak pakai dalam seminggu ini, kamu bawa aja, nanti bayar berapa aja lah. Ketika ada kata nanti bayar berapa aja lah, itu semuanya bukanlah pinjam. Dia sudah berubah statusnya menjadi sewa. Disinilah nanti perlunya kejelasan itu. Kalau memang akan menjadi sewa, itu perlu dijelaskan baik-baik. Kalau memang sewa, berapa sewanya? Karena kalau enggak, bisa saja nanti terjadi permasalahan. Dipakai mobil itu seminggu, nanti dikasih seberapa lah itu dikasih, ternyata sedikit, dia enggak siap menerima yang sedikit itu akan bisa menyebabkan terjadinya perselisihan atau permasalahan dalam kehidupan. Nah, itulah sebabnya akad di dalam syariat Islam itu harus jelas. Kalau tidak jelas, itu akan memunculkan permasalahan. Iya, kalau dia benar-benar benar-benar ridho dengan seberapa tadi itu. Nah, dipakai 5 hari dikasih 200.000. Jangan-jangan dia ngomong, apa ndak mikir kamu 200.000 5 hari? Berarti tidak lagi ikhlas dalam meminjamkan. Jadi kalau akan benar-benar dia ikhlas menerima seberapa, jangan ada permasalahan di belakang hari. Kalau akan ada permasalahan, tetapkan dari awal. Silakan kamu bawa, tapi seharinya segini. Atau agar ingin mendapatkan pahala, benar-benar pahala dari Allah, jangan terima apapun imbalannya, karena tadi sudah dibahasakan dengan pinjaman. Nah, itu di antara contoh kita pada kaidah kita pada hari ini. Ada lagi contoh yang lain, menolong dengan harus ada bayaran. Dia menolong nih, tapi harus ada bayarannya. Ini sama dengan upah. Berarti akadnya tidak lagi murni tolong menolong dalam artian sekedar dia memberikan manfaat, tetapi dengan adanya kata bayaran, sungguh dia berubah akadnya menjadi ijarah. Ijarah itu berarti dia mengambil jasa dari seseorang, menolong dia dengan catatan dia memberikan upah dari jasa yang sudah dia berikan. Biasanya kalau bahasa upah itu untuk jasa, kalau sewa itu untuk barang. Maka ada sewa, jasa dan barang. Kalau kita meminjam barang, berarti itu kalau kita mengambil manfaat satu barang dan adanya imbalan, berarti itu adalah sewa. Tapi kalau kita meminta jasa atau tenaga, maka itu adalah upah. Seperti tukang rumah, tukang cat, macam-macam lah itu yang kerja-kerja itu semua akan masuk dalam kategori upah, sebab yang diambil adalah tenaganya atau jasa yang dia berikan. Nah, jadi nampak oleh kita bahwa lafaz ternyata tidak langsung menentukan hukum untuk sesuatu, tetapi substansi yang terjadi itulah akan menetapkan hukumnya. Ada juga di sini contoh menggunakan lafaz hibah dalam akad nikah. Maka hakikatnya adalah nikah, bukan hibah. Karena Profesor Wahbah Zuhaili itu dalam fikih Islaminya membahas permasalahan ini. Boleh enggak sigat nikah itu dalam ijab kabul itu dengan bahasa hibah?
Umpamanya biasanya kan zawwajtuka binti bimahri kaza. Saya nikahkan kamu dengan perempuan, anak perempuan saya, maharnya segini. Sekarang diganti, wahab tuka binti. Wahabah itu hibah. Saya berikan putri saya kepada kamu bimahri kaza, dengan maharnya segini. Nah, ketika sudah ada mahar bimahri kaza, berarti hibah di sini tidak lagi menjadi hibah yang dalam istilah syar'i fikihnya, tapi hibah di situ berarti maksudnya adalah nikah, sama dengan zawwajtuka binti, dikarenakan adanya kata mahar bimahri kaza. Kalau sudah ada kata mahar, maka berarti pasti yang dimaksud dan akadnya adalah nikah, dan nikahnya menjadi sah. Ikhwati fillah, para pendengar di Rubani yang dimuliakan Allah, saya kira akan sangat banyak sekali nanti contoh-contoh dalam kehidupan yang bisa kita angkat untuk kaidah kita pada hari ini. Kecenderungan memang kebanyakan contoh-contoh itu ada dalam muamalah, karena muamalah kita sering bersentuhan dengan ucap-mengucap, transaksi, akad atau ijab kabul. Oleh karena itu jadikanlah kaidah ini sebagai patokan bahwa yang akan menentukan hukum untuk sebuah transaksi tidaklah hanya sebatas lafaz yang diucapkan, tetapi adalah substansi yang terjadi seperti apa, al-maqasid wal ma'aninya seperti apa, maksud dan substansinya seperti apa, la bil alfazi wal mabani, tidak semata-mata hanya dengan lafaz atau redaksi yang diucapkan. Berapa banyak redaksi-redaksi yang kalau seandainya patokannya hanya redaksi saja itu dianggap benar, tapi kalau sudah dilihat substansinya ternyata ia menjadi salah. Baik ikhwati fillah, saya kira ini yang bisa kita bahas untuk kaidah kita yang kedua ini, agar kita punya sisa waktu lebih untuk bertanya jawab. Maka saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama, kita kaji bersama bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya, bisa juga diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup kajian, di sisa waktu kita gunakan untuk bertanya jawab dan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, kita coba jawab untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari Ardan di Garuda Sakti, mau bertanya Ustaz, permasalahan budi, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang terlanjur merasa berhutang budi untuk membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepadanya, kadang merasa tidak enak juga, jadi harus membalas hutang budi tersebut. Ini seperti apa hukumnya, Ustaz? Apakah ini termasuk riba juga? Nah, Ustaz. Iya. Kita dalam berbuat sesuatu memang harus berupaya semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar karena Allah. Jadi tujuan kita adalah karena Allah. Ketika kita pernah membantu orang lain dalam memberikan pinjaman, Allah memberikan kita kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada orang itu, maka berikanlah pinjaman itu semata-mata ikhlas karena Allah, bukan pula nanti karena ingin berharap agar budi ini dibalas. Sehingga ketika dia pula nanti yang agak sedikit kesusahan, datang pula dia kepada orang yang sebelumnya pernah berbuat baik, dia berbuat kepadanya dengan catatan agar orang itu bisa balas budi. Itu terlalu kerdil kehidupan kita jadinya, sebab perbuatan baik yang kita lakukan itu hanyalah ingin mendapatkan balasan yang sama dari orang lain. Kalau Al-Quran mengatakan jangan seperti itu, wala tamnun tastakthir, wala tamnun, janganlah kamu menjadi orang yang pemurah, suka memberi, tastakthir, tapi kamu ingin meminta nanti hal yang lebih banyak. Oleh karena itu bahasa-bahasa balas budi, ya memang di hati kita sering terjadi seperti itu, agak segan rasanya untuk tidak berbuat baik kepada orang yang sudah pernah berbuat baik. Tapi ini kita harus benar-benar berupaya bahwa hati kita berbuat baik itu bukan karena dia dulu pernah berbuat baik,
Karena kalau enggak nanti pada saat kita dalam keadaan susah, datang orang yang dulu pernah berbuat baik kepada kita. Padahal kita tidak mampu untuk membalasnya pada saat itu. Karena ada segan, lalu kita melakukan hal-hal yang mungkin akan menyusahkan kita. Itu akan sulit juga nanti kehidupan kita. Nah, jadi oleh karena itu, ikhwati fillah, ketika kita saya berikan contoh yang lain. Ada kadang orang pergi pesta itu bawalah dia kado besar ke rumah orang yang dia tadi mendapatkan undangan. Nanti ketika anaknya lagi yang pesta, anak yang membawa kado tadi pesta, diundang pula orang yang tadi dengan harapan agar orang itu juga membawa. Kalau tidak dibawa aja atau kalau tidak datang, jangan-jangan hatinya berkata-kata. Kalau hatinya berkata-kata, berarti dulu tidak ikhlas dia memberi dulu. Ini harus hindarkan. Saat kita datang, apa yang bisa kita beri, berilah dengan ikhlas. Seberapa kita bisa kasih. Kalau kita bisa kasih besar, kasih besar. Kalau tidak, tidak. Tapi jangan untuk mengharap agar orang itu nanti membalas hal yang sama. Itu bisa hilang pahala kita. Oleh karena itu, ya kalau memang tujuan kita untuk membalas budi, balaslah budi itu. Tetapi tetap jangan lupakan niat yang sesungguhnya. Itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Kita berbuat baik bukan karena ingin dibalas kembali, tapi agar memang kita mendapatkan pahala dari Allah. Kalau Allah yang membalas, tidak pun ada orang yang tadi membalas, Allah akan cari jalan lain untuk memberikan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Maka tak akan ada satupun kebaikan yang sia-sia untuk dilakukan karena Allah, sebab Allah lah yang akan membalas kembali kebaikan yang sudah kita lakukan dengan caranya sendiri. Kalau bukan dari orang yang sama, akan diberikan jalan lain oleh Allah dari orang yang berbeda. Ikhlaskan niat dalam setiap kebaikan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, jazakallah khairan untuk penjelasan materi kita di hari ini. Yang ingin ditanyakan Ustaz, bagaimana jika seseorang menghibahkan motor tapi dengan syarat surat menyurat itu ditanggung si penerima? Pertanyaan berikutnya masih senada mungkin Ustaz, dengan meminjam motor tapi si peminjam mengisi bensin. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Kalau memang disyaratkan, berarti bensin itu sebagai upahnya atau sebagai bayaran dari pinjaman. Bawalah motornya tidak apa-apa, tapi pulang nanti penuh ya bensinnya. kan bisa aja gitu kan. Berarti itu apanya? Sewanya itu. Karena yang namanya pinjam itu sekali lagi menyerahkan manfaat barang kepada orang lain bila iwadin, tanpa ada iwad sama sekali, tanpa ada imbalan. Hanya Allah yang akan membalas. Allah akan memberikan pahala. Maka besar pahalanya pinjam, membolehkan orang meminjamkan barang itu besar pahalanya dari sisi Allah. Karena dia menyelesaikan kesulitan orang lain dan dia tidak mendapat apa-apa dari segi dunianya kecuali akhirat yang datang dari Allah. Nah, kalau memang ada bahasa seperti tadi, sekali lagi berarti dia harus taati. Yang minjam tadi itu, iya tidak apa-apa nanti saya fullkan. Pulang motor itu harus full. Karena itu akadnya, itu janjinya. Berarti itulah sebagai biaya yang dalam bahasanya tadi adalah pinjam. Tapi yang pertama mungkin sedikit agak berbeda. Umpamanya ada motor yang surat menyuratnya mungkin sudah habis masa batas ini. Lalu dia memberikan motor itu kepada orang lain, kamu ambillah motor ini jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mau jadi motor yang surat menyuratnya resmi, kamu urus sendiri. Itu saya kira berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu dia yang mendapatkan kebaikan itu. Kalau yang ini kan tetap kebaikan untuk orang yang tadi, hanya saja dia yang harus mengurus atau pajaknya udah lewat 1 bulan. Motor ini kamu ambil, tapi ada pajak yang sudah lewat, silakan kalau kamu bayar, kalau enggak ya berarti resiko dia. Maka itu masih tetap bisa disebut sebagai hibah atau pemberian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa sebenarnya perbedaan niat dan maksud Ustaz? Karena ada perkataan
saya tidak bermaksud seperti itu sebenarnya, walaupun sudah berniat seperti itu. Nah, Ustaz. Iya, maksud itu sesuatu yang dituju, sesuatu yang diinginkan. Kita pergi ke pasar, maksudnya untuk apa? Nah, untuk beli bawang, untuk beli ikan, beli daging. Itu maksud. Niat, biasanya niat itu berhubungan dengan kalau kita lihat definisi niat itu yang disampaikan oleh para ulama, memang kecenderungannya nanti kita bicara tentang ada ibadah yang harus ada niatnya. Ini niat ibadah, maka kemarin kita bahas dua fungsi niat. Dua fungsi niat. Pertama adalah untuk menyatakan bahwa perbuatan kita itu karena Allah, bahwa kita melaksanakan semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dan ibadah yang lain. Maka niat itu al-azmu al-muqtarinu bil amal, keinginan melakukan satu perbuatan yang langsung diikutkan dengan perbuatan itu. Oleh karena itu niat sholat itu sebelum takbiratul ihram. Ada orang saya Jumat depan mau sholat di Masjid Raya An-Nur, Jumat depan, itu belum niat itu. Nanti pas sholat Jumat dia Allahu Akbar, tidak ada niat lagi. Kenapa? Sudah disebutkan dulu 2 hari yang lalu. Tidak bisa. Karena niat itu muqtarinu bil amal, yang diikutkan langsung dengan amal. Nah, tapi kalau maksud itu bisa aja sebelumnya. Nah, maksud itu sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita inginkan, apa sebenarnya kita inginkan dari yang kita lakukan. Sekarang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, ada contoh kasus ketika kita menitipkan barang kepada tetangga, boleh dikatakan sebuah motor, dan ketika kita pergi itu motor dipakai oleh tetangga dengan alasan darurat mengantar orang tuanya sakit karena memang tidak ada kendaraan. Hukumnya seperti apa ini Ustaz? Apakah itu dibolehkan atau tidak? Nah, Ustaz. Iya. Wadi'ah itu kan artinya titipan. Titipan itu satu bentuk tabarru', satu bentuk kebaikan, amanah yang diterima oleh seorang untuk menjaga sesuatu. Yang hukum asalnya sebenarnya dia tidak boleh untuk memanfaatkan. Kalau ingin dimanfaatkan disepakati dari awal. Karena kadang motor umpamanya ditinggal, ada mahasiswa pulang kampung karena liburan, karena tempatnya jauh, dititiplah motor ke rumah tetangga. Motor ini kalau tidak dihidupkan, kalau tidak dipakai-pakai, mungkin akan menjadi rusak. Nah, sebaiknya memang dari awal itu disepakati. Mungkin nanti sekali-kali saya akan pakai. Udah enggak apa-apa, karena saya kira yang menitipkan juga tidak akan ini. Kalau digunakannya untuk mendapatkan keuntungan, coba dipakainya motor itu ngojek setiap sore, dapat uang dia. Lalu nanti rusak motor itu, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan itu? Yang punya motor, atau yang menerima titipan? Akan muncul masalah nanti. Atau tabrakan dia, rusak motornya, hancur. Gimana ceritanya? Maka hukum asalnya jangan dimanfaatkan. Dia menerima amanah, menerima itu sebagai tabarru', dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk hal-hal yang sederhana seperti tadi, tujuannya juga untuk menjaga kelestarian motor itu, mungkin perlu disepakati dari awal. Allah Subhanahu wa taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ini Ustaz, ini mau bertanya, dalam Al-Quran ada yang menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ucapkanlah perkataan yang mulia atau yang lemah lembut. Ini makna sebenarnya seperti apa Ustaz dalam pengaplikasian? Apakah benar-benar kata yang lemah lembut atau seperti apa? Bagaimana dengan seseorang yang tabiat atau boleh dibilang perkataannya itu ceplas-ceplos? Ini seperti apa Ustaz? Iya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Jangan ucapkan uff,
itu sebenarnya kiasan untuk semua yang bisa menyakiti hati orang tua. Tapi berkatalah dengan kata yang baik, kata yang mulia, kata yang lunak lembut, kata yang menyenangkan dan tidak menyakiti hatinya. Nah, oleh karena itu apa saja, bahkan bukan hanya perkataan. Dalam usul fikih, ketika contoh ini diangkat sebagai contoh untuk bab kias, malah dikiaskan pada itu memukul orang tua. Dan itu kiasnya menjadi kias aula. Kenapa kias aula? Karena memukul itu lebih aula untuk dilarang daripada sekedar mengucapkan uf. Kalau uf aja tidak boleh, apalagi memukul. Kenapa memukul itu lebih dahsyat daripada uf? Karena kalau uf itu yang disakiti hanya perasaan. Sedangkan memukul yang disakiti adalah fisik dan perasaan orang tua. Maka dia lebih pantas untuk dilarang. Sekarang kalau yang ringan saja sudah dilarang, tentu yang lebih berat akan lebih dilarang lagi. Maka disebutlah sebagai kias aulawi dalam kajian usul fikih. Nah, oleh karena itu maksud dari kata berlunak lembut, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan orang tua dan tidak membuat hati orang tua menjadi sakit. Kalau membuat hati orang tua menjadi tersinggung, ini hati-hati. Berarti kita sudah melanggar ayat yang tadi itu. Fala taqul lahumma uffin. Maka wakhfid lahum janahal dzulli. Anda juga kan rendahkan, tundukkan, lembutkan ucapan kita di hadapan orang tua. Dia orang tua kita. Dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita. Seorang anak sudah jadi apapun dia, profesor anak tuh di hadapan orang tuanya dia anak kecil. Jangan gara-gara dia sudah punya pangkat yang begitu besar, lalu ia merasa besar di hadapan orang tuanya, tidak akan pernah orang tuanya menganggap dia akan dianggap oleh orang tuanya anak kecil yang kemarin dia yang ngasih susu, dia yang kasih menyuapkan dia makan. Tidak akan pernah berubah status itu bagi seorang tua. Nah, maka intinya ada pada mengucapkan sesuatu yang tidak membuat hati orang tua tersakiti, tidak tersinggung, karena itu nanti akan bisa menjadi dosa tersendiri bagi seorang anak. Sekira seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami ini yang bertanya. Dan sepertinya untuk kesempatan hari ini kita cukupkan kajian kita bersama Ustaz, dan insyaallah di hari Jumat jika Allah mengizinkan kita akan bersama kembali bersama Ustaz dengan lanjutan kajian di jam dan frekuensi yang sama. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua yang sudah menyimak dari awal, dan apa untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.